Oke, selamat siang ya. Setelah break makan siang, masuk lagi orderan untuk Pak Febrian Agus. Gang Natuna 3 ya, Ilir Barat, Palembang ya, akan kita kirim pakai JNE. Dia untuk mobil Pajero. Pajero Exit low beam dan high beam ya. Low beam H11, high beam HB3. Nah, ini repeat order dari Pak Anom Prasetya ya. Terima kasih Pak Anom di Denpasar, Bali. Kemarin order low beam H11 untuk Agya TRD ya, Agya atau Alia ya. Agya atau Alia sama satu saudara, yang proyektor. Berarti kalau di Toyota ngomongnya TRD ya. Kalau yang di Daihatsu apa ya ngomongnya ya. Pokoknya intinya yang pakai proyektor, jadi TRD Sportivo mungkin ya kodenya. Jadi bukan tipe G, tipe yang paling atas sebelum facelift terakhir kali ya. Nah, jadi low beam itu H11. Kemarin Pak Anom sudah order. Nah, sekarang repeat order untuk yang high beamnya. Low beamnya sudah istimewa. Sekarang order high beamnya. High beamnya pakai HB3 ya. Kemarin yang di low beam juga mungkin sudah saya pandu, atau Pak Anom juga mungkin sudah mengerti cara pasangnya ya. Dorong maju vertikal ya, jangan lupa harus membentuk garis lurus, dorong maju vertikal. Nanti di kemudian hari kalau berminat ya, beli fog lampnya GL3 30 watt 3 warna. Saya rekomendasi tipe itu ya. Oh ya, sabar ya, yang mau yang sudah order pasti kita akan kirim hari ini. Jadi kita tidak mau menunda-nunda ya, tidak mau menunda-nunda. Jadi orderan masuk kita bungkus. Nanti sore jam 2-an, jam 3 kita pasti akan kirim ya. Jadi ini ada orderan si cepat, JNE, si cepat Lion. Jadi kita sudah tandain ya. Sudah kita tandain, jadi habis inilah kita akan kirim ya. Jadi ini orderan untuk Pak Anom di Bali. Ya, seperti biasa HB3 juga. Nah, ini ada contoh reflektor HB3 ya. Nah, ini harus masuk dulu kakinya 3 ya. Jangan sampai nggak masuk ya. Kalau nggak masuk jangan dipaksa ya. Perhatikan dulu, pelajari dudukannya dengan seksama. Jangan bermain kasar ya. Jangan bermain kasar, jadi perlakukanlah ini seperti bohlam ya. Bohlam itu kan boleh dibilang mudah pecah ya. Jadi harus pelan-pelan ya. Dorong maju. Kalau dudukan kaki tiganya udah masuk, tinggal putar. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kabelnya kok jatuhnya di bawah, yang sebelah jatuhnya di atas. Sebenarnya nggak ada masalah bro, karena ini sistemnya putar. Ini mau taruh di kabel di atas, mau kabel di bawah, sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi silakan taruh, yang ini kan posisi reflektor begini, mau taruh kabelnya di bawah atau kabelnya di atas, nggak ada masalah ya. Sama saja ya. Nggak ada bilang terbalik. Wah, hujan ya. Jadi nggak ada bilang terbalik, jadi nggak ada masalah ya. Tapi lebih enak mungkin kelihatan kabelnya ke bawah aja, jangan ke atas ya. Tapi mau atas bawah, it's your choice, jadi terserah Anda ya. Wah, hujan beneran. Nah, ini dorong maju, mentok ya, dorong maju. Jangan lupa vertikal. Nah, kalau yang di reflektor enak, Anda tinggal lihat aja patokan garis-garisnya. Garis-garis ini sebenarnya udah ada tujuannya dibikin. Ya. Kalau yang reflektor begini pasti garis lurus. Nah, kalau yang H4 pasti ada coretan-coretan ya, coretan samping. Kalau yang lurus-lurus aja biasanya cuman LED yang H11, HB3 ya, HB4 ya. Intinya adalah vertikal. Bagaimana cara mengikuti vertikalnya? Ikuti garis-garisnya dia. Ya. Nah, HB3 ini akan kita tes nyala, sekalian kita tesin bayangan gelap ya. Jadi syarat LED bagus, watt dan luxnya gede. Gede ini dalam arti bukannya gede kita harus cari yang wattnya gede. Jadi gede ini kalau halogen kan 55 60 watt. Ini cuma 30 watt. Jadi udah lebih hemat sebenarnya, karena kemarin ada yang protes, Pak, saya kan ganti LED supaya hemat listrik sama seperti di rumah. Kenapa Bapak rekomendasikan syarat LED bagus, wattnya gede? Watt dan luxnya gede ini maksud saya adalah supaya terang. Ya, halogen 55 watt, sedangkan ini cuma 30 watt tapi terangnya bisa 3 kalinya
Kalau untuk tipe HB3 begini bisa 4 kalinya hitungan saya, 4 sampai 5 kalinya loh lebih terang dari halogen. Ya. Jadi LED ini udah pasti lebih terang, lebih hemat listrik ya. Tapi syaratnya adalah watt dan luxnya gede. Ya. Kedua stabil. Jadi wattnya udah gede harus stabil. Nggak boleh ngedrop, nggak boleh penurunan ya. Namanya juga kita nyari syarat bagus ya. Kalau ngedrop ya nggak bagus ya. Jadi harus stabil, nggak boleh ngedrop ya. Syarat ketiga adjustable. Apa sih keuntungan adjustable ya? Bolam ini bisa diputar untuk mencari fokus ya, mencari fokus. Karena nggak semua dudukan HB3 ini seperti ini dudukannya. Anda perhatikan deh, lubang dudukan HB3 ini ada 3. Nggak semua ini posisinya begini. Ada yang posisinya agak muter, ininya di arah jam 2, ada ininya di arah jam 10, macam-macam. Nah, makanya kenapa kalau bisa diputar lebih enak, karena Anda lebih leluasa untuk men-setting ya. Lebih leluasa untuk mengatur posisinya bagaimana yang enak. Ya, jadi makanya syarat LED bagus ketiga harus bisa disetel, disetting, adjustable. Adjustable itu bahasa Inggris ya. Kadang-kadang yang nonton YouTube saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya juga tidak jago bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya belepotan, tapi yang penting Anda ngerti, saya ngerti ya. Adjustable itu artinya bisa disetel kalau bahasa Indonesianya ya. Adjustable. Syarat keempat, bonus service ganti chip bisa. Syarat kelima, bayangan gelap. Nah, kita akan coba tes bayangan gelap dulu. Oh, kita jangan tes bayangan gelap dulu ya. Syarat ketiga dulu kita demokan ya. Apa sih keuntungan syarat ketiga kalau Anda memakai LED ini? Jadi LED ini adjustable ya. Saya sudah banyak mereview tentang ini ya. Ini cuma salah satu contoh aja, reflektor HB3 ya. Nah, adjustable itu artinya kalau Anda putar ke kiri ke kanan ya, dia bisa tuh bergerak ya. Jadi Anda mau dapatnya bagaimana, Anda bisa putar. Devalutnya adalah vertikal dorong maju. Kalau Anda nggak ngerti vertikal dorong maju, Anda silakan WhatsApp ke saya. Karena Anda beli di saya wajib menjelaskan Anda. Jadi Anda beli barang bukan beli kucing dalam karung, tapi setelah barang sampai Anda butuh panduan, Anda butuh tutor, Anda butuh penjelasan, silakan WhatsApp saya. Saya akan WhatsApp, tapi harap bersabar kalau saya belum balas. Mungkin saya lagi mandi, mungkin saya lagi naik motor, lagi jemput anak sekolah, bukan anak sekolah, anak les. Mungkin saya lagi makan, nggak mungkin dong makan sambil saya makan handphone, kan begitu ya. Harap bersabar. Kalau misalnya kalau saya belum balas, mungkin chat Anda sudah ke bawah, ingatkan saya lagi boleh, nggak masalah, tapi jangan marah-marah. Ya, dan ingat jangan ngechat saya jam 12-an, jam 1, jam 2 di telepon. Pak, saya mau pasang nih jam 2 pagi, buset dah. Itu orang atau kalong gitu ya. Saya ngomong begini karena ada, bro. Jadi jangan tersinggung ya, kita sambil bercanda karena banyak orang bilang, bro, lu kalau bikin video jangan serius terus dong ya. Kita bercanda ya. Ya, jadi keunggulannya bisa diputar ya, bisa diputar maju dan mundur. Nah, apa kalau keuntungannya kalau ditarik mundur? Nah, kalau ditarik mundur dia akan lebih float itu akan menyebar. Jadi kalau menyebar Anda ngedim dikit. Jadi kalau Anda deket pelang jalan, deket ngedim dia udah kena. Tapi jauhnya nggak dapet gitu loh. Gimana jelasinnya ya, susah ya. Pokoknya intinya lebih gede deh gitu ya. Lebih gede kalau Anda tarik mundur nih. Ini Anda tarik mundur. Jadi bayangannya lebih gede. Makin mundur, makin gede, sama seperti layar OHP ya buat presentasi. Nah, kalau Anda dorong maju dia makin kecil tapi makin fokus, makin spot. Ya, itu keuntungan syarat ketiga. Adjustable ya. Adjustable itu keuntungan syarat ketiga. Nah, sekarang kita akan lihat bayangan gelapnya dia ya. Nah, bayangan gelapnya dia hampir nggak ada. Jadi ini kita gelapin handphonenya sebentar. Kita gelapin segelap-gelapnya. Ya, bayangan gelapnya nggak ada, bro, ini. Ya, kecil sekali. Memang ini tidak ada. Jadi LED ini sinarnya kan sorotan samping, tapi ini kurang tengah ya. Sorry, tadi karena habis diputar-putar adjust. Ya. Bayangan gelapnya nggak ada hampir ya. Kalau ada pun kecil ya, ada pun kecil.
Nih, saya jelaskan kenapa bayangan gelap itu penting ya. Yang tadi saya ngomong, LED bagus itu bayangan gelap harus kecil. LED ini tipe sorotan samping ya. Kenapa? Karena posisi LED-nya ada di samping kiri kanan. Anda sebenarnya bisa memposisikan LED ini menjadi begini, atas bawah, tapi hasilnya nggak bagus sebentar. Nah, Anda bisa memposisikan LED ini seperti ini, tapi hasilnya nggak bagus karena kalau untuk sorotan atas bawah, Anda harus memposisikan ini agak ke bawah ya, seperti bolam D2 yang lahir menggunakan proyektor. Kalau mau sorotan atas bawah dia harus ke bawah. Jadi biar bagaimanapun Anda harus setting ini bohlam ya tegak lurus seperti ini, vertikal kita ngomongnya, bukan horizontal. Nah, horizontal ini artinya vertikal ini artinya kita butuh di samping. Jadi sorotan ini akan ke samping dong lebih banyak ya, ke samping lebih banyak. Nah, bagian atas ini kan tidak ada LED. Nah, ini namanya bayangan gelap. Jadi di sini akan menerima gelap. Di sini akan menerima gelap. Kalau LED yang bayangan gelapnya makin kecil makin bagus. Karena kenapa? Halogen kan 360 derajat sinarnya. Jadi tidak ada bayangan gelap. Ya, penting nih. Ini penting, Bro. Jadi banyak orang bilang mau mencari LED yang wattnya aja yang gede. Salah. Wattnya gede, bayangan gelapnya gede juga nggak bakal terang. Jadi semua itu harus ada faktor. Jadi contohnya begini, mesin Anda lagi bangun mobil, saya mau mobilnya kenceng, cc mobilnya digedein, tapi tidak mementingkan faktor lain. Misalnya, jadi dia bore up, silindernya digedein, struknya mungkin dinaikin, diameter silinder digedein, tapi karburatornya pakai yang kecil, bisa nggak? Nggak bisa kenceng itu mobil, mesinnya. Kenapa? Karena ada faktor pendukung, ya. Jadi Anda mau naikin cc tapi ada faktor lain yang harus juga ditinggiin. Nah, sama. Anda mau lihat LED itu bagus apa kagak? Ya nggak bisa Anda ngomong wattnya doang. Tapi ada faktor lain, ya, seperti fokus, adjustable, bayangan gelap, ya, seperti itu. Jadi saya ngomong apa adanya to the point. Kalau Anda setuju, Anda boleh beli bohlam ini. Kalau Anda nggak setuju, nggak usah beli, nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa, gitu ya. Jadi bayangan gelap itu penting. Bayangan gelap makin kecil, makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya tak ada. Jadi di sini di reflektor hampir full. Ya, karena kenapa? Keunggulan dari chip ini dia ada lensa. Bentar, saya copot ya, ada lensa. Ini kan sudah saya tes nyala, sekalian kita demokan. Nah, kita ganti ini. Sekalian kita demo. Jadi kan nggak sia-sia kita nyoba LED ya. Nah, ini ada lensa. Jadi ini itu nongol. Jadi membuat bayangan gelap itu kecil. Nah, kalau kita lihat di tembok nih, ya, tuh bayangan gelapnya kecil. Oh sorry, handphone saya gelap ternyata dari tadi. Anda nggak ngelihat apa-apa ya. Ya, bayangan gelapnya kecil tuh. Ya, bayangan gelapnya kecil. Ya, di tembok tuh hampir nggak ada. Karena kenapa? Chip ini ya nongol ya. Karena tadi gelap, akan saya ulang sedikit ya. Jadi posisi pemasangannya begini. Ini posisi pemasangannya begini ya. Jadi ini kan tipe sorotan samping ya. Bagian atasnya ini kan tadi bayangan gelap. Jadi bagian yang di sini tidak menerima gelap. Ya, makanya LED ini saya bilang bagus. Ya, jadi banyak orang bilang wattnya penting, ya bayangan gelap juga penting. Wattnya gede, bayangan gelapnya gede juga nggak bakal bagus itu LED, nggak bakal terang, ya, nggak fokus juga nggak bagus, ya. Jadi makanya kenapa perlu bayangan gelapnya kecil supaya bagian di sini ya tidak menerima gelap. Padahal bagian tengah itu adalah bagian yang penting, center, ya, sebagai poros, ya. Makanya jadi Anda harus mencari LED yang bayangan gelapnya kecil. Saya berharap LED ini bisa 360 derajat karena halogen 360 derajat. Ya. Jadi karena chipnya nongol jadi bagi LED yang sinar yang ke atas ini masih tercover ya, seperti itu intinya, ya.
Oke, ini untuk cerita HB3. Tadi H11-nya sudah kita review juga ya. Sudah kita review juga, jadi udah tinggal kita kirim ya. H11-nya ini HB3-nya. Oh, HB3 ini untuk Pak Anom ya. Untuk Pak Anom. Nah, ini untuk Bapak Pajero ya, low beam H11, high beam juga HB3. HB3-nya sama ya, tutorialnya seperti itu. Kenapa saya bilang ini bolam bagus ya, syaratnya itu harus terpenuhi ya. Kita tes dulu levelnya dia, ini terbaca 29, jadi 30 watt ini LED ya. 3100 lux versi 2021 karena sudah dicun. Ada satu komponen yang saya ganti ya, jadi supaya wattnya agak naik sedikit, luxnya agak naik sedikit ya. Jadi ini ada urusan di drivernya adalah di dalam. Pemasangan juga tinggal PNP ya, driverless, tidak perlu ikat, apalagi mobil itu diesel, getaran mesin gede ya. Walaupun diesel sekarang sudah lebih maju, sudah common rail, sudah injeksi segala macam, getaran mesin nggak kayak zaman dulu mobil Panther atau mobil Kijang LGX, tapi tetap aja namanya mobil diesel bergetar ya. Jadi Anda tidak perlu mengikat menggunakan driver yang perlu diikat, getaran segala macam akan kalah di sini. Dan kabel ini sudah di braided ya, sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik ya, seperti itu. Nah, ini HB3-nya sama ya, tutornya. Kalau yang H11 pemasangan di proyektornya sama ya. Proyektornya Pajero Exit itu JDM ya, cut off-nya. Jadi dia bukan step cut off. Jadi makanya untunglah pakai tipe ini. Anda masih bisa mencari cut off-nya dengan memutar-mutar ininya, masih bisa. Ya, kalau yang pakai fix focus agak lebih jelek patternnya. Saya sudah pernah nyoba, cuman proyektor Pajero Exit-nya nggak di sini, adanya di rumah saya. Tapi kita udah pernah coba, hasilnya oke lah. Ya, cut off-nya akan keluar juga kok. Ya, jadi ini HB3 untuk Pajero Exit sama ya. Ada yang bertanya juga, Pak, dusnya seperti apa? Saya sudah jelaskan dari awal, saya tidak bikin packaging yang bagus-bagus karena tanpa mengurangi rasa hormat. Kita menjual barang ya, kita menjual barang yang berkualitas, yang mempunyai syarat spesifikasi. Menurut saya boleh diperdebatkan oleh Anda kalau syarat saya di luar nalar Anda mau berdebat dengan saya boleh. Kalau dus, Anda kan butuh beli lampunya untuk dipasang, bukan Anda pakai dusnya ya, seperti itu. Jadi dusnya tetap plain seperti ini. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, dusnya seperti apa? Ya seperti inilah. Pak, spesifikasinya seperti apa? Kok nggak ada tulisan di dus? Anda mau percaya spesifikasi di dus atau hanya tulisan indah di dus atau spesifikasi real? Ini 30 watt 3100 lux ya. Saya sudah banyak membuat video praktek segala macam, dan syarat ke-6 yang saya tambahkan adalah tidak storing. Saya sudah praktek menggunakan radio. Ya, radio dinyalakan di sini dan lampu LED ini dinyalakan, radio suaranya tidak berkurang dan tidak ada suara kresek-kresek sama sekali. Jadi ini LED tidak storing ya. Banyak LED yang di luar itu storing. Anda nyalakan radio, Anda nyalakan lampunya, suara radio itu hilang. Anda nggak percaya, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Ya, banyak LED yang seperti itu namanya storing. Ini LED tidak storing, jadi tidak mengganggu peralatan elektronik lain. Contohnya ECU mobil Anda, ya, kelistrikan mobil Anda tidak terganggu oleh LED ini. Jadi Anda bebas menyalakan lampu LED ini, ya. Kalau LED yang storing itu artinya mengganggu kelistrikan mobil Anda. Siapa tahu sensor-sensor mobil Anda jadi malfungsi yang Anda sendiri tidak tahu, seperti mobilnya berebet. Kalau sudah throttle by wire, Anda nginjaknya mesti agak dalam. Kok lampu nyala, kok injek gasnya mesti agak dalam ya, baru mobilnya responsif. Nah, itu Anda perlu curiga itu ya. Kalau Anda habis masang LED seperti itu, Anda harus curiga, artinya LED Anda storing, bukan hanya ke radio. Kalau yang paling gampang terlihat adalah ke radio, jadi radionya suaranya hilang, atau ke monitor TV Anda storing ya, tiba-tiba ada scrolling atau gambarnya jadi bergoyang pada saat lampu nyala. Kenapa? Karena saya sendiri juga pakai, bro. Saya pakai Mitsubishi Expander, saya pakai Android
mereknya Asuka XP10 ya. Itu lampu nyala ini begini itu ya. Kalau yang LED-nya nggak bagus storing ya. Saya ada kok bikin videonya. Saya bikin videonya. Jadi kalau Anda yang sering menonton review saya, mestinya Anda tahu itu 2-3 tahun yang lalu itu. Karena mobilnya juga sekarang udah 2 tahunan ya. Udah 3 tahunan ya. Udah 3 tahunan saya beli expander ya. Jadi scrolling ya. Makanya kalau bisa beli LED yang nggak storing ya. Oke, saya rasa cukup, akan kita segera kirim ya. Terima kasih.